Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novitasari. Saya dari kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah farmakologi tentang bagaimana prinsip 7 benar dalam pemberian obat kepada pasien. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materinya. Yang pertama yaitu benar pasien. Sebelum obat diberikan, identitas pasien harus diperiksa terlebih dahulu, seperti papan identitas di tempat tidur, gelang identitas, ataupun dinyatakan langsung kepada pasien atau keluarganya. Jika pasien tidak bisa berespon secara verbal, respon nonverbal juga dapat dipakai. Misalnya, ketika kita menanyakan identitas pasien, pasien menganggukkan kepalanya. Jika pasien tidak sanggup mengidentifikasi dirinya akibat gangguan mental atau kesadaran, sebagai perawat kita harus mencari cara lain untuk mengidentifikasi dari identitas pasien, seperti perawat dapat menanyakan langsung identitas pasien kepada keluarganya. Yang kedua yaitu benar obat. Obat memiliki nama dagang dan nama genetik. Setiap obat dengan nama dagang yang asing atau baru kita dengar harus diperiksa nama genetiknya. Bila perlu, perawat dapat menghubungi apoteker untuk menanyakan nama genetiknya ataupun kandungan dari obat tersebut. Sebelum perawat memberikan obat kepada pasien, label pada botol atau kemasan harus diperiksa 3 kali. Pertama, saat membaca permintaan obat dan botolnya diambil dari rak obat. Yang kedua, label botol dibandingkan dengan obat yang diminta. Yang ketiga, saat dikembalikan ke rak obat, jika labelnya tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke bagian farmasi. Namun saat pemberian obat, jika pasien meragukan obat yang akan diberikan, perawat harus memeriksanya lagi. Saat memberikan obat, perawat harus ingat untuk apa obat itu diberikan, agar perawat dapat mengingat nama obat dan bagaimana cara kerja dari obat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu benar dosis. Dosis atau volume obat, terutama yang memerlukan kewaspadaan tinggi, dihitung dan dicek oleh 2 orang yang kompeten atau double check. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Jika perawat ragu dengan dosis obat yang akan diberikan kepada pasien, perawat dapat mengkonsultasikannya dengan dokter yang menulis resep dari obat tersebut. Dalam menyiapkan obat, perawat harus berkonsentrasi penuh dan menghindari berbagai gangguan agar tidak terjadi kelalaian akibat kurang konsentrasi dan dapat berakibat fatal bagi pasien. Yang keempat yaitu benar cara atau rute pemberian obat. Cara pemberian obat harus sesuai dengan bentuk atau jenis kesediaan obat. Ada obat yang tidak boleh digerus dan juga ada obat yang boleh digerus. Obat-obat yang akan diberikan per NGT sebaiknya adalah obat cair ataupun sirup. Pemberian obat dapat diberikan per oral, sublingual, parenteral, topikal, rektal, dan juga inhalasi.
di mana pemberian obat per oral yaitu rute pemberian obat yang paling umum dan paling banyak digunakan karena ekonomis, paling nyaman, dan juga paling aman untuk digunakan atau untuk para penggunanya. Pemberian obat secara parenteral yaitu pemberian obat di luar usus atau tidak melalui saluran cerna tetapi melalui vena, perset atau perinfus. Topikal yaitu pemberian obat melalui kulit atau membran mukosa, misalnya salep, lotion, krim, spray, dan juga tetes mata. Selanjutnya pemberian obat per rektal yaitu melalui rute rektal berupa enema atau supositoria yang akan mencair pada suhu badan. Pemberian obat per rektal memiliki efek samping yang lebih cepat dibandingkan pemberian obat dalam bentuk oral. Namun, tidak semua obat disediakan dalam bentuk supositorial. Yang terakhir yaitu inhalasi. Inhalasi merupakan pemberian obat melalui saluran pencernaan. Saluran pernafasan. Saluran pernafasan memiliki epitel untuk absorpsi yang sangat luas dan berguna untuk pemberian obat secara lokal pada salurannya. Namun dalam pemberian obat sedapat mungkin harus berjarak dan juga jadwal pemberian obat dan nutrisi juga harus berjarak agar tidak terjadi overdosis terhadap pasien yang diberikan obat. Yang kelima yaitu benar waktu. Dalam pemberian obat pada pasien harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, seperti sebelum makan, setelah makan, ataupun pada saat makan. Perawat juga harus memperhatikan waktu pemberian obat, misalnya 3 kali sehari tiap 8 jam, 2 kali sehari tiap 12 jam, ataupun selang sehari tiap 48 jam. Setelah diinstruksikan oleh dokter, obat harus segera diberikan kepada pasien. Perawat juga harus memastikan bahwa obat yang akan diberikan kepada pasien belum memasuki masa kadaluarsa atau masih bisa dikonsumsi. Yang keenam yaitu benar dokumentasi. Setiap perubahan yang terjadi pada pasien setelah mendapatkan obat harus didokumentasikan. Setiap dokumentasi klinis harus ada bukti, nama, dan tanda tangan atau paraf nama siapa yang memberikan obat tersebut. Bila pasien menolak meminum obat atau obat itu tidak dapat diminum, perawat harus mencatat alasannya dan melaporkannya kepada dokter. Yang ketujuh yaitu benar informasi. Semua rencana tindakan atau pengobatan harus dikomunikasikan pada pasien atau keluarganya, termasuk pada pasien di ICU karena merupakan hak dari pasien tersebut. Kemudian kita menjelaskan tujuan dan cara mengkonsumsi obat yang benar. Kita menjelaskan efek samping yang mungkin timbul setelah pemberian obat atau setelah meminum obat tersebut, dan juga perawat harus mengkomunikasikan rencana lama terapi pada pasien dan juga pada keluarganya. Semua informasi yang telah diberikan pada pasien dan juga keluarganya ditulis dalam form penjelasan pendidikan dokter kepada pasien yang ada di dalam paket rekam medik dan ditandatangani oleh dokter
dan pasien ataupun keluarga pasien. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.